bisa puluhan miliar. Mempelajari iklan tuh lebih dari mempelajari agama. Kalau Sabtu atau Minggu gitu ada orang telepon, pulang-pulang dapat mobil baru loh. 2 bulan orang yang ngetes saya itu jadi anak buah saya. Orang kayak saya mungkin nggak nyampe 10 jari ya. Assalamualaikum amazing people. Alhamdulillah kita nih di Bekasi, kita akan ngobrol banyak nih luar biasa dengan salah satu pakar iklan di Indonesia, Pak Endang Sutisna. Beliau karyanya luar biasa, banyak sekali. Ada iklan elektronik ya, mungkin kalau pernah dengar Panasonic, National Panasonic atau sekarang Panasonic Global. Terus ada Toyota Kijang, ada motor Honda dan masih banyak lagi karya iklan yang beliau bikin untuk kontribusi bagi Indonesia. Nah, nanti kita akan ngobrol banyak karena juga sekarang Pak Endang ini juga sibuk dengan mengurusi berbagai macam bisnisnya, dan ini adalah kita salah satu bisnis beliau. Kita akan ngobrol banyak, kita akan dapatkan inspirasinya, kita akan mendapatkan banyak tipsnya, bagaimana tadi mengelola manajemennya, kemudian bagaimana bisa mendapatkan ide iklan. Yuk amazing people, kita masuk. Halo, assalamualaikum amazing people. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di Kang Aziz Channel. Ini kita akan bincang-bincang nih dengan pakar iklan Indonesia. Siapa dia? Pak Endang Sutisna. Ya mungkin ini amazing people yang hidup atau lahir, bukan lahir ya, atau yang pernah ya hidup pernah hadir ya di tahun 90-an, itu pasti dengar iklan-iklan Honda Vario ya. Kemudian Honda Beat kan, terus ada lagi yang bintang iklannya itu Agnes Monica, kemudian ada Mandra, itu banyak sekali iklan yang lain gitu. Ada juga National Panasonic ya, Panasonic Gobel dulu ya. Nah ini kita akan bincang, dan sekarang selain beliau berkecimpung masih di dunia iklan, juga mengelola banyak bisnis ya. Salah satunya juga ada kawasan properti yang terintegrasi di Bukit Swiss ya, di Jonggol, di Cariu lebih tepatnya. Dan nanti kita akan dengarkan bagaimana ya tadi sejarahnya, historinya, kita bisa membuat iklan yang berkelas, iklan yang gampang sekali nyantol ya di benak kepala kita. Nanti kita akan bincang-bincang, kita langsung sapa saja amazing people ke Pak Endang. Assalamualaikum Pak Endang, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sekarang lagi sibuk apa nih di dunia iklan nih? Ya. Ini legendnya iklan nih amazing people, legend. Iya, saya udah, kalau di iklan saya mungkin udah lewat kali ya. Oh, udah 25 tahun 25 lebih, sekitar tahun. 30-an tahun lah saya di iklan. Mantap, 30 tahun. Itu ada 9 perusahaan iklan. Saya kerja pernah di 9 perusahaan iklan. Kemudian tahun 2010 saya pensiun. Saya mendirikan advertising sendiri. Itu pertama Warna Communication. Iya. Kemudian saya tahun 2012 membuat First Position Group. Oh, yang warna itu kan yang saya pernah lihat billboardnya, iklan billboardnya di Itu warna-warni. Kalau warna tuh iklannya banyak iklan Astra seperti Federal Oil ya. Oh iya, Oil, itu. sama Astra Corporate. Kalau di First Position tuh ada banyak brand, dan di First Position itu ada beberapa advertising. Salah satunya adalah digital. Jadi dari 2010 sampai sekarang itu masih di situ kalau iklan. Cuma sekarang saya lebih seneng ngelola bisnis baru. Kenapa? Karena dari mulai tahun 2015 saya ikut workshop advertising dunia. Itu ada satu teori baru yang harus diterapkan oleh orang advertising. Jadi advertising modern itu harus punya produk. Pada saat itu mungkin masih asing gitu ya. Tapi sekarang makin terbukti. Advertising kalau nggak punya produk sekarang agak berat gitu ya. Hidupnya berat sekali. Alhamdulillah saya sebelum berat itu, advertising kondisinya belum berat itu, saya sudah membuat beberapa perusahaan, dan salah satunya adalah Bukit Swiss ini, perusahaan properti yang fokusnya lebih di properti khusus untuk perumahan orang-orang Muslim, gitu. Nah kalau kita bicara iklan sendiri, panjang sekali sejarah saya banyak handle produk dari mulai Unilever ya,
hampir semua produk besar yang ada di Indonesia, hampir semuanya saya pernah handle sih, hampir semua ya. Oh, bersama. Mantap. Apa namanya, dari mulai saya karir copywriter sampai terakhir saya eksekutif kreatif director di perusahaan Prancis di EuroRCG. EuroRCG itu perusahaan Prancis yang dalam 5 tahun bisa menguasai dunia, kemudian dibeli sama Havas Group internasional. Kemudian setelah berganti nama jadi Havas, nah disitulah saya pensiun, kemudian mempensiunkan sendiri tahun 2010. Kemudian saya mencoba membuat sendiri advertising, dan klien pertama saya adalah Federal Oil. Sampai sekarang masih saya handle Federal Oil yang apa namanya, iklannya itu spesialis dingin, oli spesialis dingin. Itu menarik tuh. Oh, oli spesialis dingin. Kenapa itu bisa akhirnya ketemu itu? Itu karena oli spesialis dingin. Apa namanya, itu salah satu studi kasus yang kalau digali itu menarik banget. Kenapa? Karena sebetulnya Honda itu dari awal motor Honda ada di Indonesia itu olinya pakai Federal. Pakai Federal, dan Federal Oil adalah anak perusahaan dari Astra. Kemudian tahun 2010 kalau nggak salah ya, tahun 2010 Honda membuat oli sendiri, AHM Oil. Iya, AHM Oil, ya, oli AHM, dan itu dibuatnya di Federal Oil. Dibuatnya itu di Federal Oil. Oh, AHM ini. Iya, dibuatnya di Federal Oil. Jadi kan saya tahu banget bedanya oli Federal sama oli AHM karena dibuat di pabrik yang sama, dan saya mengiklankan Federal Oil. Jadi apa namanya, pertama saya ketemu konsep itu pabrik motor ya bisa membuat motor yang baik gitu, yang bagus gitu. Tapi oli yang bagus ya dibuat di pabrik oli, gitu kan? Iya, oli bagus. Gitu. Jadi kalau pabrik motor nggak mungkin bikin oli dong. Iya, nggak fokus Ya, juga dia. Logikanya gitu kan? Logikanya Logikanya fokus gitu. Nah, juga. itu Dia khusus motor pokoknya. Ya, itu konsepnya. Kalau pabrik motor ya bisa bikin motor, pabrik oli yang bikin oli yang baik. Itu konsep dasarnya. Tapi saya menemukan begini, saya menemukan itu dari risetnya, kalau misalnya ini temuan riset kita ya. Jadi kalau misalnya motor Honda dipakai oli AHM itu kebanyakan setelah 3 minggu olinya berkurang. Kenapa? Karena mesinnya panas. Oh, dia ini yang menguap kali ya? Ya, jadi karena panas. Jadi formulanya AHM Oil itu mungkin dibuat di Jepang, terus diadaptasi ke sini. Jadi oli AHM itu bagus untuk di Jepang, tapi ketika dibawa ke sini, Federal yang jelas tahu medan Indonesia, suhu Indonesia gitu ya, medan naik turunnya jalan di Indonesia, dan juga cuacanya kan beda pasti Jepang sama cocok. Indonesia. Jadi lebih dingin. Terus saya bilang sama R&D-nya, saya bilang bisa nggak membuat oli yang dinginnya lebih signifikan daripada oli AHM. Kenapa? Karena 70% market itu, motor itu adalah Honda. Dan 70% market Honda itu kan kemungkinan pakai oli resmi gitu ya. Pakai oli resmi. Jadi menurut saya karena 70% itu Honda dan 70%-nya lagi Matic, waktu itu Federal namanya Federal Flick olinya. Saya bilang ganti aja namanya, brandnya. Jadi Federal Matic. Kenapa? Karena 70% motor itu Matic. Yes, kenapa kita harus lari ke motor yang bukan Matic gitu? Jadi namanya langsung aja Federal Matic. Terus karena oli kita dingin gitu ya, saya akan fokuskan tagline-nya itu Federal Matic spesialis dingin. Jadi motor Matic itu kan gampang panas. Oh iya betul. Karena dia nggak pakai nggak pakai gigi gitu ya. Jadi dia mesinnya kerja sendiri, sehingga butuh oli yang dingin. Itu yang menyebabkan salesnya Federal Matic langsung melejit. Iya, karena mana-mana tuh Federal gitu. Ya, dan saya ganti nama Federal Flick. Nah, Flick kan nggak jelas hubungannya dengan motor itu apa. Tapi kalau Federal Matic ini khusus motor Matic. Iya, ada Federal langsung Matic, orang spesialis dingin. Situ. Itu dan di risetnya itu iklan itu salesnya naik 70%. Kemudian kalau di riset itu 100 anak muda ditanya iklan Federal, jawabnya dingin. Artinya dapat tuh ya, dapat ya, komunikasinya dapat komunikasinya. Nah dari situlah saya membangun perusahaan iklan sendiri, kemudian alhamdulillah sampai punya kantor sendiri sekarang di Jakarta.
Kemudian baru tahun 2012 saya membuat satu grup baru lagi, itu namanya First Position. Kalau itu lebih ke consumer good ya, produk-produk kayak makanan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga. Yang gitu dari ya. Unilever juga tadi kliennya. Kompetitornya Unilever. Kalau Unilever saya dulu di J. Walter Thompson Indonesia, di Adforce ya, di JWT. Itu di sana saya pegang Pepsodent, saya pegang Lux, saya pegang Sariwangi, terus ada lagi Kadel, hampir semua produk-produk kenal harusnya Unilever. Ya brand-brandnya tuh Kadel, Sariwangi dan lain sebagainya tadi ya, Pepsodent Lux, ya. Sunsilk. Sunsilk ya. Itu kalau waktu itu. Sunsilk ya. Sunsilk ya, shampoo. Nah, kalau sekarang sih menurut saya ya dunia advertising udah berubah sangat jauh gitu. Kalau dulu udah red ocean banget ya. Udah jauh banget. Kalau dulu tuh saya ngerasain kita ya orang advertising kalau ditanya tuh nggak kurang apa-apa, yang kurang cuma satu, kurang tidur dulu. Jadi gaji nggak kurang gitu, fasilitas nggak kurang, yang kurang cuma tidur. Tapi kalau sekarang tuh persaingan sangat keras, jadi kurang sibuk, dulu kurang tidur jadi kurang sibuk ya. Mungkin sibuk sih sibuk, tapi kreativitas kurang dihargai sekarang. Dan iklan-iklan sekarang tuh jarang banget yang punya konsep. Mungkin hampir nggak ada ya. Saya nemuin iklan-iklan paling ada brand rokok lah yang masih konsepnya masih kuat. Tapi kalau di luar itu tuh iklannya tuh cenderung jualan gitu. Kurang nggak smart gitu. Iklan-iklan itu nggak mengajak orang berpikir, ngajak orang berdialog gitu. Lebih ini barang gue ya udah ini gitu, iklan ini gitu. Kalau dulu kan enggak, baru di ujungnya ketahuan brandnya. Kita membangun story, kita membangun image gitu. Jadi orang ada bondingnya sama brand tuh, ada emosi, ikatan emosi itu sangat kuat kalau dulu. Karena kita bangun itu. Enggak, kalau sekarang itu cuma beli atau enggak. Kalau dulu tuh brand personality itu menjadi sangat penting gitu. Karena apa? Kalau kita memakai satu brand, artinya kita loyal sama itu dan itu bisa dicitrakan orang ini kelasnya ini gitu kan. Kalau sekarang kan udah lintas ini kali ya, udah masa bodo amat lah yang begitu-begitu. Yang penting lebih ke fungsional. Sepertinya itu sih yang saya tangkap. Dan kalau kita produksi iklan juga udah bisnisnya udah nggak menarik ya, murah banget. Kalau dulu saya bikin iklan terutama rokok ya, zaman dulu kalau rokok itu bisa puluhan miliar gitu. Dan misalnya saya syuting Gudang Garam itu 1 tahun bisa kita proyeknya 150 miliar. Terus Telkom Indonesia saya pegang juga 150 miliar 1 tahun gitu ya. Saya menghargai konsep idenya itu kan. Iya, saya dulu tuh cuman 12 orang tuh saya bisa pegang tuh 450 miliar, cuma 12 orang. Satu tim saya. Ya, karena istilahnya tadi kalau satunya 150 miliar kan 3 sampai 4 saya cuma pegang 6 brand saya. Cuma pegang 6 brand tuh, wah udah hampir setengah T ya. Iya. Malah saya pernah tuh kerja 2 bulan, keluarga saya tinggal di bandara tuh, di Sheraton Bandara. Karena saya lagi mengerjakan 12 iklan, semua dulu produksi di luar negeri. Syutingnya di sini, edit itu di Singapura, di Australia gitu ya, di Jepang gitu ya. Jadi saya balik ke Jakarta itu cuma mau nengok nengok anak sama istri, habis itu balik lagi cuma di sini 2-3 jam, balik lagi ke Singapura, ke Australia gitu tuh kerjaannya dulu. Jadi bukan sibuk lagi, udah super sibuk ya, udah super sibuk. Ya, tadi kurang tidur ya. Yang kurang ya tidur aja itu. Zaman dulu ya. Bahkan kalau cerita-cerita lucu-lucunya tuh kalau weekend gitu, kalau Sabtu atau Minggu gitu ada orang telepon minta bikin iklan ya, pulang-pulang dapat mobil baru loh. Kalau zaman itu, ya, bener. Iya, kalau zaman itu menghargainya itu ya. Jadi saya bisa, oke lah saya bilang 500 juta deh, 500 juta pergi pulang udah dapat tuh. Saya jalan mobil ya. Iya, saya jalan rumah ya. Dulu ya, kalau sekarang mah udah berat. Mungkin seharga itu sekarang syuting 400 juta, 500 juta tuh satu syuting. Kalau dulu kan masih miliaran syutingnya. Jadi kita bisa minta budget untuk kita sendiri itu untuk bikin konsepnya segitu. Cuman hitungan jam kerja, sekarang udah berat. Gitu. Nah tadi menariknya istilahnya awal-awal akhirnya kan Pandang ini ketemu nih, oh iya ya kayaknya passion saya nih cocok nih di iklan nih. Itu awalnya gimana? Apa emang tadi dijerumusin atau memang wah ternyata menghasilkan, seru juga nih, atau memang udah nggak ada pilihan lain lah dulu mah awal-awal kerja? Atau emang dari mulai kuliah udah
oh kayaknya saya cocok nanti main iklan gitu. Saya untuk dulu itu bikin iklan. waktu kos itu kebetulan ada teman saya di Fortune Indonesia, Indonesia. Fortune Indonesia. Saya kan hobinya gambar ya, gambar. Terus kata teman saya, lu tes aja di kantor gue ya kan. Terus saya bilang, kira-kira diterima nggak ya? Ya lu coba aja gitu kan. Nah, itu lucu tuh waktu tesnya. Waktu tes itu saya dites, saya duduk di sini, yang ngetes di sini ya. Iya, Nah, depan terus gitu ya. ada depan-depanan. Terus dia nanya ke saya, sekolahnya apa jurusannya? Saya bilang bahasa gitu. Sastra. Bahasa yang dibutuhkan bagian gambar katanya gitu kan. Kan nggak ada hubungan ya, Iya, gambar bahasa sama dengan gambar. bahasa. Betul. Saya bilang, Pak, saya kesini bukan nyari hubungan, nyari apa? Nyari duit. Saya bilang gitu. Nyari Karena duit. nyari duit butuh duit ya. Nyari duit. Terus kamu maunya apa? Dites aja gambar. Saya bilang, kalau saya bisa mungkin lulus, kalau enggak yang nggak apa-apa gitu kan. Saya dites jam 9, jam 11 saya bisa jadi karyawan. Oh, karena emang tadi awalnya senang gambar ya, Iya. passionnya di gambar tadi malah jadi Iya. duit ya, jadi kerjaan. Dan percaya nggak 2 bulan orang yang ngetes saya itu jadi anak buah saya. 2 bulan. Oh, ini maksudnya. Hanya 2 bulan. Kenapa? Itu peristiwanya juga lucu. Jadi saya kan orang junior. Orang junior, terus saya hobinya jam tangan. Hobinya jam tangan. Waktu itu lagi ada tender iklan oli mobil. Oli mobil brandnya itu Berlian Oil. Berlian Oil. Terus saya gajinya 75 juta tuh. Zaman itu ya, tahun 88 ya. Masya Allah, 88. mantap. Tahun 88. Berarti sekarang ya selevel 150 sampai 200 lah ya. 300 kali ya sekarang. Lebih lah, lebih. Mungkin sekarang 700. 700-an ya. Wah, Kali 10 lah. Ya, 10 kali lipat. Nah, terus saya gaji pertama itu saya belikan jam itu pas 75 juta, 75 ribu, terus saya lagi di toilet, jam tangan saya jatuh. Waduh, gaji sebulan saya hancur nih. Nah, waktu itu kan iklan TV baru ada tahun 89 ketika ada RCTI pertama kali. Waktu itu masih iklannya Kompas, Tempo gitu, iklan print. Printing. Jadi iklan Printing cetak, at iklan printing. cetak. Jadi saya ngebayangin jam tangan saya yang jatuh itu tinggal mesinnya aja. Saya gambar mesinnya aja. Terus saya kasih copywriting ya, saya kasih headline, saya kasih judul. Berlian Oil menjadikan mesin mobil Anda sehalus detak jam tangan ini. Langsung dapat ide, gara-gara jam hilang aja ya? Iya, jadi ide. Terus kata orang-orang senior saya, bagus itu kata gitu. Bagus banget itu kan. Saya nggak ngerti bagus apa nggak, orang saya junior nggak ngerti teori iklan gitu kan ya. Nah, yang lucunya abis iklan itu terus menang di Citra Pariwara gitu ya, di kejuaraan iklan. Terus menang ya udah saya akhirnya diangkat lah jadi konseptor gitu. Jadi konseptor. Kemudian kebetulan kalau si yang ngetes itu kan cuma jago gambar. Jadi saya ngasih konsepnya, dia yang gambar daripada saya yang gambar ya kan. Karena gambar saya semalaman sama gambar dia 15 menit bagusan gambar dia. Kadang-kadang saya gambar, kan besok kuliah nih, malam saya gambar lembur gitu. Ya kan, besok kasih paginya sketch aja ya, kasih sketch aja sama brief aja ya. Dirobek-robek sama dia masuk kotak sampah, dia 15 menit lebih bagus. Berarti saya nggak cocok tuh di gambar. Nah, saya lebih cocok di konseptor. Yang copy base lah. Kalau copy base itu jadi dasarnya itu dari copy ya, dari copywriting. Tapi saya dua-duanya alhamdulillah bisa sih, dari visual bisa, dari copy bisa. Dari situ baru saya pindah ke beberapa perusahaan internasional kayak J.Walter Thompson Amerika, kemudian ke McCann yang pegang Coca-Cola, pegang Johnson & Johnson. Itu Coca-Cola iklannya keren-keren emang Indonesia. Keren-keren. Ada yang bikinannya Pandang yang kayak gimana tuh? Ada yang You Can Beat the Feeling. You Can Beat the Feeling. Terus dulu tuh ada iklan Johnson & Johnson ya, Bahasa Cinta. Bahasa Cinta. Bahasa Cinta tuh zaman dulu ya. Nah, itu kalau bicara itu. Kemudian ketika saya pindah ke perusahaan ke J.Walter Thompson, itu kan handle iklannya tuh zaman dulu tuh yang ngetop tuh iklan IBM. Iya. IBM komputer ya. IBM itu perusahaan itu tuh juara iklan terus gitu. Nah, saya di tesnya tuh lucu juga tuh, di tes sama dia. Dia bilang begini, ada iklannya mereka itu yang gajah besar, gajah kecil, gitu ya. Terus headline-nya tuh pada mulanya adalah kecil. Jadi IBM tuh adalah rajanya komputer. Kemudian iklannya juga ngerajain di keren-keren sih emang. Keren. Nah, saya di challenge sebagai calon karyawan gitu. Coba tolong bikinkan ini katanya. Bikinkan lawannya ini.
brandnya dikasih brand Acer. Bagaimana mengalahkan iklan IBM? Yang tadi yang pada mulanya adalah kecil, sekarang udah gede banget IBM kan. Saya ditinggal 2 jam tuh. Kalau dia bilang kalau misalnya bisa bikin iklan ini diterima, kalau enggak. Saya bikinnya begini, gambarnya begini. Ya. Sweet zaman Ini kan gajah. Ini semut kan? Nah, terus saya kasih headline gitu, sesungguhnya mana yang lebih besar? Ini kan. IBM lebih gede, tapi kan kalah sama ini kan? Iya. Nah itu, oke. Tapi dia bilang, oke, itu baru satu. Sekarang bule nih, ini yang atasnya bule. Coba sekarang gini dia bilang, bikin iklan yang, karena zaman itu zaman print ya, masih zaman cetak. Coba bikin iklan yang 1 halaman koran, nggak boleh ada gambarnya, nggak boleh ada logonya, pokoknya cuman headline aja, cuman judul aja, judul iklan. Nah saya bikin 1 halaman koran itu iklan Listerine, obat kumur. Oh iya, obat kumur. Obat kumur ya, tesnya itu di tesnya. Terus saya bikin iklan 1 halaman tuh kosong, nggak ada apa-apa. Kemudian judulnya tuh kecil banget, jadi bacanya harus deket. Bacanya harus gini, korannya harus gini. Saya pernah ngeliat tuh iklan di terus saya koran kasih itu. judulnya, kalau kamu Emang sedekat ini sama si dia, kamu butuh Listerine. Gitu. Bisa, memang orang itu. Ada. Gitu. Saya bocor banget idenya kreatif. Itu tuh, zaman dulu tuh kayak gitu tuh. Kalau bikin iklan tuh dulu bener-bener punya konsep gitu, nggak asal jadi gitu. Iklannya tuh seru-seru gitu. Jadi kalau Anda Sedekat ini dengan si dia, berarti Anda butuh Listerine. Bisa kepikiran ya. Andang ini luar biasa. Gitu. Nah, dukanya Pak, bikin iklan nih kan pasti kan namanya ide kan, aduh mandek, aduh deadline besok. Nah itu gimana Pak? Ada nggak? Atau ketika pas ada fase gitu tuh, begini deh, saya ginikan deh, saya dapat ide gitu. Ada nggak? Saya tuh alhamdulillah ya, mungkin saya sih waktu saya cerita sama Ustadz Patih juga kan ceritanya terlalu lebay lah. Saya mempelajari iklan itu kelewatan. Kemarin kan saya cerita tuh bahwa kalau saya buku-bukunya saya gede-gede. punya 2.500 buku iklan yang tebalnya tuh setebal Al-Quran. Tapi Al-Quran waktu itu saya nggak pelajari kan, udah kebangetan gitu. Setelah kejadian anak saya lah baru saya mempelajari Al-Quran. Jadi kalau duka itu saya alhamdulillah sampai umur 40 tahun itu yang namanya stres saya nggak tahu stres. Sampai umur 40 tahun. Jadi kalau buat saya tuh pekerjaan iklan itu bener-bener enjoy. Saya tuh 24 jam sampai tidur pun kerja tuh bikin iklan. Tidur pun Jadi bikin iklan ya? Beneran, saya mimpinya tuh pun bikin iklan. Mereka kebangetan kan, udah kebangetan. Mempelajari iklan tuh lebih dari mempelajari agama. Jadi saya nyesalnya tuh udah 40 gitu, udah punya anak, kok kayak gini amat. Dan kalau gitu. di KTP kan agama iklan. Nah, bukan dulu Islam. mungkin gitu ya, dulu. Bukan Islam tapi iklan. Tapi alhamdulillah habis itu KTP jadi, gitu ya. Itu masa lalu lah ya. Tapi siap. dari situ justru saya belajar banyak. Karena sebenarnya ketika kita membangun brand gitu sebetulnya kita juga ketika belajar agama ya, sekarang saya udah belajar agama, kita juga di depan Allah itu kita brand kan. Nah, Kalau saya namanya Endang ya saya brand, kamu tuh siapa? Nanti kan ditanya tuh dari mulai Tuhannya, gitu kan, nabinya, kitabnya itu akan ditanya. Jadi saya alhamdulillah dari mungkin dulu jauh ya. Sebenarnya saya sholat, ngaji, tapi ya nggak membekas gitu-gitu aja. Iya, gitu-gitu aja. Selesai udah. Justru setelah usia 40 tuh saya ngerasa, wah saya sia-sia mempelajari buku-buku iklan setebel itu karya orang yang begitu 2.500 judul ya. Iya. 2.500 judul. 2.500. Dan pada saat itu mungkin memang ya kalau di Indonesia orang kayak saya mungkin nggak nyampe 10 jari ya. Kalau dihitung di Indonesia nih, nggak nyampe hitungan berapa lah udah ini bule gitu loh, patokannya tuh bule. Jadi karena kita udah saingannya yang bule-bule ya. Orang barat dulu ya, maksudnya kan dulu tuh kan creative director harus bule. Nah, jadi posisi-posisi saya juga waktu pertama ditawarin Pak Triawan Munaf tuh kalau saya nggak mau dia akan ambil bule gitu. Memang di posisi itu rata-rata bule gitu. Tapi alhamdulillah tuh saya di perusahaan Pak Triawan tuh sampai 15 tahun tuh. Terakhir tuh saya tahan di situ dan kita bisnisnya juga dari kecil ya, dari 50 miliar sampai terakhir tuh kalau nggak salah sekitar 700-an ya, 1 tahun omsetnya. Jadi luar biasa lah pada saat itu. Kalau balik lagi kalau kita ngomongin duka, saya terus terang
Nggak ada. nggak Senang semua ya? pernah, tapi itu kebangetan sampai saya tuh punya anak 4 aja yang saya datang tungguin cuma 1, anak pertama doang, anak kedua lagi ngedit, anak ketiga lagi syuting, anak keempat lagi syuting. Jadi saya nyesel banget apa terlalu lebay saya mengabdikan diri di dunia iklan tuh kelewatan gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman yang mempelajari ya biasa aja lah, mempelajari itu kan cuma dunia gitu, nggak ada apa-apanya, biasa-biasa aja. Dan dengan biasa-biasa pun bisa kok jadi orang hebat di periklanan, nggak usah kayak saya gitu. Kalau saya mungkin dulu karena nggak ada yang ngarahin, udah gitu saingannya bule, jadi saya pengen ngalahin bule gitu kan. Ada keinginan itu ya? Ada keinginan itu, bahkan bule saya itu bisa saya lewatin lah. Kira-kira gitulah dulu. Ada satu ruangan itu yang dulu tuh dia menang award di mana-mana internasional bule ya. Itu tuh dia punya buku banyak banget. Saya tuh sampai tiap malam tuh tidur di ininya dia, ada sofa. Kuncinya saya gandain tuh. Saya gandain karena iya dia tahu kalau habis ada orang di situ tahu gitu. Karena dia tuh rapi banget gitu. Saya kalau baca buku dia tuh mesti balikinnya pelan-pelan banget gitu kan. Yang takut kan baunya ya, tiba-tiba ada beda gitu. Jadi pagi-pagi wah semprot supaya nggak ketahuan habis ada orang tadi malam semalaman tidur di situ. Padahal saya pengen tidur, belajar tadi iklan. saking pengen belajar gitu. Dan ya kalau dulu juga nggak seperti sekarang ya. Sekarang kan gampang lah. Gampang di YouTube Google, gimana ya, gampang YouTube. di Google gampang. Kalau dulu kan susah banget, buku-buku itu mahal sekali, jutaan kan. Iya. Jutaan dan tidak semua orang bisa akses, bisa beli gitu pada zaman itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau duka sih saya nggak ngerasain, justru saking mencintainya dunia advertising, saking menjiwainya, kelewatan saya, banget ya. Kelewatan saya jadi juri Gila-gila, Citra Pariwara aja 7 tahun saya jadi itu. Udah bosen kali ya orang. Nih lagi gitu. Iya. Nah nih, Pandang tadi udah cerita sejarahnya di dunia iklan gitu ya. Dan terus tadi juga ternyata sangat enjoy ya, sangat menjiwai, bahkan tadi sampai tergila-gila. Bahkan tadi ibaratnya kalau di KTP agama iklan gitu. Nah ini mungkin buat inspirasi amazing people nih, Pandang. Ya mungkin sedikit tips bagi yang tadi sudah berkecimpung di dunia iklan atau baru memulai gitu ya. Tadi kan udah sedikit tuh ya, jangan terlalu fokus ke iklan. Buatlah produk. Nah ini kan juga Pandang udah beberapa produk di launch oleh beliau kan. Nah ini tipsnya apa nih untuk ini para amazing people? Ya kalau saya sih pesannya gini. Jadi memang Allah memberikan kita otak gitu ya. Otak itu aset yang luar biasa gitu. Jadi saya alhamdulillah seumur saya kerja di dunia advertising, di dunia iklan itu ijazah saya nggak pernah kepake. Ya ijazah bahasa tadi ya, bahasa sastra. Nggak pernah kepake dari awal masuk sampai terakhir sekarang tuh saya ijazah saya itu nganggur, nggak pernah kepake. Nah jadi modalnya itu cuman daya pikir kita, cuma ide. Jadi kekuatan iklan itu adanya di ide. Kalau kita harus latih berpikir untuk membuat ide-ide yang brilian. Hanya saja kalau dulu di zaman saya itu kita punya ide brilian itu bisa cukup untuk hidup, membiayai apa aja yang kita mau gitu ya. Pada zaman itu. Yang sekarang semakin keras, jadi saya pesannya bagaimana nggak cuma berpatokan kepada iklannya, tetapi juga tadi, advertising modern harus punya produk. Jadi usahakan membuat produk. Kenapa? Karena di zaman sekarang, akses membuat produk juga nggak susah. Iya, mudah. Ada yang maklun gitu ya. Bisa kolaborasi juga. Bisa kolaborasi, banyak sekali gitu. Banyak jadi, sumber ya. Saya berharap anak-anak muda sekarang itu lebih kreativitasnya dipakai untuk menciptakan, nggak cuma ide, tapi menciptakan produk, apapun produknya. Supaya apa? Supaya bangsa kita itu tidak jadi tukang. Saya dulu sehebat-hebatnya saya di dunia iklan, semahal-mahalnya saya dibayar, saya tetap karyawan kan. Saya baru sadar ketika saya keluar, ternyata kalau saya jadi pengusaha iklan bisa lebih cepat gitu, secara material ya, secara material. Nah jadi kalau sekarang mau berkarir, tetap sih basicnya adalah pola pikir, kekuatan ide. Karena kalau guru saya bilang tuh gini, dia orang Prancis, dia bilang uang itu nggak bisa nyetak ide,
tapi ide lah yang bisa nyetak uang. Berapapun kita mau. Jadi cukup modal ide. Nah sekarang karena kita juga patokannya jelas lah ya, maksudnya apalagi mungkin teman-teman kita ngaji sama-sama, Rasulullah udah ngasih patokan-patokan tuh. Jadi kalau sekarang koridornya jelas, mau kerjanya di bidang apapun termasuk iklan, ya Rasul dulu ngajarinnya seperti apa. Saya sangat percaya sekarang bahwa yang namanya bisnis apapun, termasuk tadi ide, sebetulnya bukan saya yang menciptakan, saya cuman merangkai-rangkai begitu aja. Kalau dulu kan masih muda rasanya, itu gue yang bikin itu tuh. karena gue tuh. Gak ada peran gitu. Tuhan lah gitu. Iya, gak ada peran Allah lah. Gak ada apa-apanya lah sekarang. Bener-bener kita tuh cuman dikasih ting sama Allah. So brilian apapun ide kita, itu hanya sebetulnya anugerah kecil yang dikasih sama Allah. Kita yang merasa besar gitu kan ya. Kita merasa segalanya, kita yang merasa tuh punya otak gitu ya. Tuh, padahal kan dicabut aja dikit. Atau istilahnya tadi sarafnya tuh dicabut aja 1. Selesai udah kan. Iya. Saya pernah itu 4 tahun saraf tuh. Saya nggak bisa bangun, tidur. Tapi ya itu. Di samping saya orang pegang komputer, saya mikir sih jalan aja nggak ada masalah gitu. Jadi masih bikin iklan kayak gitu. Dan waktu itu nggak sadar itu Allah negor saya gitu. Karena gini ya, perusahaan iklan zaman itu, karena itu memang hampir semua yang petinggi-petingginya bule itu, kita diajarinnya tuh untuk sombong gitu. Diajar supaya ide itu keluar, itu tuh kita harus sombong. Dan itu menurut saya itu sesat lah ya. Sesat gitu. Sekarang sih enggak lah, nggak usah begitu, kita rendah hati juga bisa, kita ciptain, malah bisa menciptakan lebih brilian. Iya, malah tadi ide itu kan malah bisa jadi jariah kita itu. Betul, ya, kalau kita udah sadar ya. Kalau zaman dulu dipakai jadi jariah kita. Kita meninggal itu masih dipakai, ngalir terus ya. Iya. Nah, menarik tuh kan kaitan dengan produk ya. Iklan kan sebelum bikin iklan pasti dong harus kita baca tadi behavior dari konsumen ya, consumer behavior-nya lah. Segmentasi kita yang mau kita bidik itu gimana waktu awal-awal? Ya, untuk kita sebelum bikin iklan itu. Pasti kan kita dapat data riset ya. Riset itu kan ada 2, ada kuantitatif, ada kualitatif. Biasanya dikasih hasil riset tuh kita tuh berbuku-buku berlebar-lebar gitu ya, atau enggak video gitu ya. Saya nggak percaya tuh sama yang begitu-begitu. Jadi saya tuh lebih percaya sebetulnya kalau kita baca sejarah Ogilvy juga itu yang namanya orang iklan yang hebat itu pasti seorang peneliti yang bagus gitu ya. Researcher yang bagus. Nah, saya kalau misalnya mau tender terutama ya, mau tender. Atau misalnya produk A dari 20% pengen menguasai 70%. Saya nggak percaya data riset, jadi saya lebih percaya sama kualitatif riset. Artinya saya harus ketemu sama konsumennya, minimal 3 orang. Saya akan ngobrol tuh bisa 5 jam satu orang tuh. Untuk dapetin itunya, consumer insight-nya tadi. Dapetin consumer insight-nya, dari situ itu nggak pernah bohong. Ini contoh begini. Ini salah satu kasus yang waktu itu saya lagi tidak handle Unilever, tapi produk Unilever lagi di tender. Jadi saya sama advertising yang handle Unilever. Produknya ini lagi sabun cuci Omo biru, yang Omo biru. Musuhnya Wings biru. Bayangkan saya salah satu eksekutif di advertising tidak pernah nyuci aja nggak pernah, tiba-tiba pegang produk sabun kan. Dan ininya banyak, gede banget, market share? Bukan, billingnya, ininya, projectnya tuh nilainya besar. Jadi saya pengen memenangkan ini. Nah itu saya 4 hari saya di pasar becek, 4 hari saya nongkrong di pasar becek. Saya nongkrong aja. Ada warung jualan Omo dan Wings biru. Pertama datang ibu-ibu, belinya Wings. Saya bilang, ibu kenapa nggak beli Omo? Karena Wings lebih murah 100 perak. Emang 100 perak penting? Saya bilang. Lumayan buat beli matching kan ya. Oke. Berarti harga penting ya. Oke. Hari kedua, hari ketiga saya nggak dapat apa-apa. Hari keempat, ada kondektur Metro Mini datang, tiba-tiba belinya serenceng. Beli Omo. Omo serenceng. Serenceng. Bang, buat apa? Terus dia bilang, ini buat cuci piring, buat cuci baju, buat cuci Metro Mini, kadang-kadang saya mandi supaya ini. Wah, saya bilang, sebentar, saya kasih uang 2 juta. Terima kasih. Dapat ide. Udah saya pulang ke kantor, saya bikin cerita bawang merah, bawang putih. Oh, gitu. Ya.
Bawang Jadi putih ya pernah lihat iklannya. konsepnya itu secolek omo banyak bersihnya. Jadi cuma secolek bisa nyuci piring, nyuci baju, bisa nyuci Metro Mini gitu kan. Ya gitu, nyuci bis ya gitu. Jadi Bisa mandi tadi. kadang-kadang kita dikasih ide tuh sama konsumen tadi, kalau kita dapetin insight-nya dapat gitu. Dan itu saya banyak banget. Ada satu kasus lagi waktu itu pegang spare part-nya Honda. Honda Genuine Part, HGP. Honda Genuine Part, saya di tender project-nya 60 miliar, diminta membuat iklan spare part. Nah, saya tahu yang namanya Honda Genuine Part itu sebenarnya dengan Aspira, produknya sama. Karena Honda Genuine Part itu dibikin di Aspira, cuman packaging-nya yang beda. Gitu. Tadi sama kayak Federal Oil. Iya, jadi oli AM dibuat di Federal, karena itu anaknya Astra kan. Ini juga anaknya Astra, ya kan? Iya, HGP tadi. Dibuang gitu kan ya. Si HGP bikin iklan, tapi harganya itu kira-kira 20% lebih mahal. Jadi kalau misalnya spare part 80.000, si HGP itu harganya bisa 100-120. Iya, 100.000. agak lumayan. Waktu itu. Jadi dan PR-nya itu bikin iklan TV. Lucu gitu. Jadi ujung-ujung pokoknya bikin iklan TV. Nah itu saya tongkrongin di kantor-kantor itu. Kalau orang naik motor, kan datangnya dari Bekasi, dari Tangerang, dari Bogor ya. Dari Depok lah, dari pinggiran lah ya. Pinggiran ya. Cek ke tengah. Paling cepet kan 30 menit tuh. Kira-kira perjalanan 1 jam lah ya. Kena getaran. Saya lihat orang parkir, naruh helm, pasti yang dicari pertama kali toilet. Karena getaran tadi kesejam. Pasti pengen pipis kan? Betul emang. Nah, ketemu tuh idenya di situ. Dari orang habis beres naik motor ke toilet dapat ide. Nah, saya bilang tuh waktu tender itu, saya bilang, "Pak, ini mohon maaf, saya nggak percaya riset Bapak, saya bilang. Temuan saya begini. Pertama, orang motor beli spare part tuh nggak ada yang bilang spare part. Bilangnya under deal. Iya, Semua bilangnya under deal. Beli under deal dong gitu kan. Iya. Yang kedua, saya bilang, orang motor itu ketika datang ke kantor di Jakarta itu hampir 100%. Coba Bapak perhatikan di tempat parkir motor, taruh helm, pasti lari ke toilet. Iya. Jadi iklan pertama yang harus keluar adalah di toilet, bukan di TV. Di toilet iklannya. Kita pasang stiker di toilet. Jadi ketika dia lagi pegang underdeal, di toilet. Di depannya ada stiker. Jangan main-main dengan underdealmu. Pakai Honda Genuine Part. Pasti ketawa kan? Pasti lucu gitu. Ketawa, malamnya pulang nonton TV. Iklan tentang itu gitu, tentang underdeal. Kayak gitu. Makin nancep. Jadi kadang-kadang solusi marketing itu tidak ditentukan oleh budget iklan yang besar atau media yang besar tadi TV dibanding stiker yang segede gini. Stiker doang. Di toilet lagi, stiker di toilet lagi. Balik lagi tadi. Risetnya seperti apa, kemudian solusinya seperti apa gitu. Jadi kadang-kadang sederhana banget gitu nyelesain masalah itu. Itu yang mungkin hari ini agak susah ya. Rata-rata ya udahlah iklannya pakai Facebook, pakai apa kalau sekarang gitu kan. Atau yang budget iklannya besar langsung pakai TV. Padahal kadang-kadang tuh di matiin tikus pakai senapan besar buat apa gitu kan. Pakai jarum itu juga mati. Jadi balik lagi kalau tadi soal bagaimana supaya itu efisien, risetnya harus kuat. Kalau risetnya kuat dan saya lebih percaya kualitatif riset daripada yang langsung dari target pasar kita, target market. 200 orang mengatakan begini, saya lebih percaya 1 orang, tapi itu betul-betul usernya, konsumennya ngomong tadi insight-nya dapat gitu. Kalau suara hatinya dapat, saya buat ini, ini dia nih yang dicari gitu kan. Kenapa kamu pakai underdeal itu? Karena ini. Berarti itu yang kita bisa bidik. Iya, kayak kemarin juga waktu saya cerita kipas angin Panasonic. Oh iya. Ya kan? Itu juga sama. Bisa. Jadi di Panasonic itu saya handle semua brand Panasonic itu yang namanya kipas angin nggak pernah diiklankan. Padahal kalau diiklankan itu jadi jadi profit center. Nah, saya ngusulin, saya bilang iklankan aja ini kipas angin. Apa bedanya kipas angin kita sama produk lain? Sama aja. Mau harga 1 juta juga kipas angin cuma kipas muter-muter. Paling ada yang kuat setahun, 2 tahun, 3 tahun.
Enggak, saya bilang kalau iklannya beda gitu. Nah akhirnya lahirlah ide itu tuh, ide anak yang dimarahin, kena kipas, gini-gini. Ada gini-gini dia. Mantap. Gitu. Sip, alhamdulillah, amazing people tadi luar biasa, daging semua ilmunya nih dari Pak Endang Sutisna, ahli iklan Indonesia, nggak Indonesia doang ya, dunia nih ya. Asli dari Indonesia, ya tinggal di Bekasi lagi kan, ini luar biasa. Kita tadi banyak dapat ilmu, dapat inspirasi, dapat insight, dan jangan khawatir amazing people, insya Allah nanti ke depan di channel ini kita akan dengarkan lagi inspirasi, insight lainnya dari pebisnis, dari praktisi manajemen, praktisi leadership, dan juga praktisi profesional yang akan tadi bisa sharing dan tadi bisa memberikan kepada kita pencerahan di bidangnya masing-masing. Tetap stay tune di channel ini. Terima kasih amazing people. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.